Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Stefan Johan Andre Nirmala dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2112011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas statistik. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep dasar pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik adalah alat bantu manajemen untuk menjamin kualitas. Untuk kepentingan itu diperlukan uji statistik. Statistik adalah teknik-teknik untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data serta menarik kesimpulan dengan memperhitungkan variasi di dalam data. Rancangan percobaan dapat digunakan dalam hubungannya dengan pengendalian proses statistik untuk meminimumkan variabilitas proses yang menghasilkan produksi yang pada akhirnya bebas cacat. Selanjutnya kita akan membahas tentang probabilitas. Teknik-teknik yang cukup kuat dalam statistik untuk menentukan resiko dikenal sebagai teori probabilitas. Dengan teori tersebut kita dapat menentukan kesempatan atau peluang suatu kejadian tersebut terjadi atau tidak terjadi. Misalkan, berapakah peluang untuk mendapatkan kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge? Jawabnya adalah 13 dalam 52 kartu. Karena ada 13 kartu hati dalam 52 kartu. Dari sinilah dapat formula probabilitas sebagai berikut. Kita akan melihat rumus probabilitas dilambangkan dengan huruf P. Sama dengan jumlah item yang sukses sama dengan S per total jumlah item atau T. Jadi P sama dengan S per T sama dengan 13 per 52. Kita akan masuk ke contoh soal 7.1. Jika ada 48 kelereng dalam satu kotak terdiri dari 8 kelereng biru, 16 kelereng merah, dan 24 kelereng hijau, berapakah peluang penarikan kelereng biru dari kotak? Kita akan masukkan yang diketahui P probabilitas, S jumlah kejadian yang sukses sama dengan 8, T nya jumlah total kejadian sama dengan 48, dan P sama dengan 8 per 48 sama dengan 1. Kita kecilkan lagi menjadi 1 per 16. Dengan cara yang sama, probabilitas penarikan kelereng merah adalah 16 per 48 sama dengan 1 per 3, dan probabilitas penarikan kelereng hijau adalah 24 per 48. Kita kecilkan menjadi 1 per 2. Selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi. Kita akan melihat tabel 7.1 distribusi frekuensi. Kita akan menentukan range antara ukuran tertinggi dan ukuran terendah. Ukuran tertinggi dari tabel 7.1 adalah 87,0 dan terendah 83,5. Dengan demikian range R adalah 87,0 sampai 83,5 sama dengan dan menjadi 3,5. Langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data ke dalam kelompok data, menandai data yang termasuk dalam kelompok, dan menghitung frekuensi dari observasi yang berbeda. Penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata dan deviasi standar. Dalam penyajian data, seringkali data tidak disajikan secara menyeluruh, tetapi sering disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpanan baku. Nilai rata-rata dari data yang tidak terkelompok didefinisikan sebagai jumlah dari data, ukuran dari karakteristik kualitas, dibagi dengan banyaknya data N. Jika Xi, X2, Xn adalah ukuran karakteristik kualitas, maka rata-rata X dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn per N sama dengan sigma X per N. Seperti contoh pada 7.3, berapa rata-rata panjang aluminium dari 10 panjang aluminium? Panjang aluminium masing-masing adalah sebagai berikut: 190, 188, 202, 186, 194, 192, 180, 198, 200, dan 194 cm. Jadi kita masukkan angka-angka dari diketahui tersebut dan kita mendapat 1924 per 10 sama dengan
192,4. Peta kontrol untuk variabel. Dalam pengendalian kualitas variabel adalah suatu besaran yang dapat diukur, misalnya panjang, berat, umur komponen, dan sebagainya. Grafik ini adalah yang banyak pemakaiannya dalam pengendalian kualitas statistik. Grafik ini menggunakan dua karakteristik pengukuran, yaitu mengukur variabilitas dari proses atau grafik R dan mengukur ketelitian dari proses grafik X. Grafik X menggambarkan variasi harga rata-rata dari sejumlah data yang diambil dari proses kerja, sedangkan grafik R menggambarkan variasi dari range sampel. Langkah-langkah pembuatan grafik pengendali X dan R adalah: yang pertama itu menentukan karakteristik proses yang akan diukur, yang kedua melakukan dan mencatat hasil pengukuran, yang ketiga adalah menghitung nilai X dan R, yang keempat menentukan batas pengendali R. Poin yang pertama, persamaan untuk grafik R. Garis tengah sama dengan R sama dengan sigma M I sama dengan 1 R I per M. Batas kontrol atas BKA sama dengan D4R. Batas kontrol bawah BKB sama dengan D3R. Poin yang kedua, persamaan untuk grafik X. Garis tengah sama dengan X sama dengan sigma I sama dengan 1 per M XI per M. Batas kontrol atas BKA sama dengan X plus 30 X sama dengan X plus A2R. Batas kontrol bawah BKB sama dengan X min 3AX sama dengan X min A2R. Nilai DA, D4, dan A2 didapat dari tabel 7.7. Untuk ukuran sampel lebih kecil atau sama dengan 6, DS bernilai 0. 5 pembuatan grafik. Yang pertama, buat garis untuk nilai R dan X. Yang kedua, buat garis untuk batas kontrol atas dan bawah atas dan batas kontrol bawah untuk R dan X. Yang ketiga, plot nilai R dan X pada peta R dan peta X dan dihubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Kita akan melanjutkan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu peta kontrol atribut. Grafik pengendali untuk variabel merupakan grafik yang banyak digunakan, namun demikian grafik ini mempunyai keterbatasan. Salah satu keterbatasan adalah dalam proses manufaktur sangat banyak sekali variabel-variabel. Untuk perusahaan yang kecil saja terdapat ratusan karakteristik kualitas. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke rumus peta kontrol atribut. P sama dengan total produk yang cacat per total produksi keseluruhan. BKA sama dengan P plus 3 akar P dalam kurung 1 min P per N. Yang berikutnya BKB sama dengan P min 3 akar P dalam kurung 1 min P per N. Persamaan untuk grafik C. Untuk jumlah sampel tetap, BKA sama dengan C plus 3 akar C, BKB C min 3 akar C. Untuk jumlah sampel bervariasi, BKA sama dengan U plus 3 akar U per N, BKB sama dengan U min 3 akar U per N. Materi selanjutnya yaitu perencanaan sampling tunggal untuk atribut. Inspeksi untuk penerimaan suatu kelompok barang selalu akan membedakan antara cacat dan tidak cacat. Suatu barang dikatakan cacat jika tidak sesuai dengan syarat-syarat tertentu atau tidak memenuhi karakteristik kualitas yang telah ditentukan. Pada inspeksi untuk penerimaan suatu kelompok hasil produksi, memandang setiap kelompok hasil produksi secara terpisah dan kesimpulan diterima atau ditolaknya kelompok itu berdasarkan pada satu sampel atau lebih yang diambil dari kelompok itu. Apabila keputusan diambil berdasarkan pada satu sampel, maka rancangan penerimaan dikatakan sebagai sampling tunggal. Besaran-besaran yang digunakan dalam perancangan sampling tunggal adalah ada 4. Yang pertama, N besar slot atau populasi, N kecil besar sampel, C angka penerimaan, dan R banyak cacat dalam sampel besar N. Kita akan masuk contoh. Misalkan presentase cacat dari lot P sama dengan 0,01
N 5 dan C sama dengan 1, maka probabilitas lot diterima dapat dihitung sebagai berikut berdasarkan distribusi hipergeometrik. PR sama dengan R sampai C, N min R sampai N min C per N sampai N. PA sama dengan PR kurang dari C sama dengan sigma 0 sampai C PR. PA sama dengan P R kurang dari 1 sama dengan PR sama dengan 0 plus P R sama dengan 1. PA sama dengan 0 sampai 1 5 sampai 99 per 5 sampai 100 plus 1 sampai 1 4 per 9 4 sampai 99 per 5 sampai 100. Berdasarkan distribusi binominal P R sama dengan R sampai N, P pangkat R dalam kurung 1 min P pangkat N min R. PA sama dengan P R kurang dari C sama dengan sigma 0 sampai C. P sama dengan R. PA sama dengan PR kurang dari 1 sama dengan P R sama dengan 0 plus P R sama dengan 1. Jadi kita menemukan menjadi PA sama dengan 0 sampai 5 dalam kurung 0,01 pangkat 0 0,099 pangkat 5 ditambah 1 sampai 5 dalam kurung 0,01 pangkat 1 0,99 pangkat 4 menjadi 0,999. Jika kita melihat gambar 7.9, kita akan memperlihatkan grafik karakteristik operasi untuk ukuran sampel 89, N sama dengan 89, dan maksimum banyaknya cacat yang diizinkan dalam sampel untuk menerima lot adalah 2, C sama dengan 2, untuk P sama dengan 0,00 maka PA sama dengan 1. Jika P sama dengan 0,01 maka probabilitas penerimaan adalah PA sama dengan P R kurang dari 2 sama dengan 0,9397. Jadi itu tadi penjelasan dari saya Stefan Johan Andri Nirmala. Apabila ada kesalahan kata saya minta maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.